Halo semuanya, sedang viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kebakaran tungku smelter pengolahan nikel milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Berdasarkan rilis dari Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, selaku perusahaan kawasan industri pengolahan nikel, ini dilaporkan terkonfirmasi sebanyak 13 korban meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka bakar. Namun sayangnya sampai sejauh ini baik pihak ITSS maupun IMIP ini belum bersedia untuk tersambung dengan kami melakukan wawancara. Oleh karena itu kita akan membahasnya bersama Mas Arko Tarigan selaku juru kampanye Tren Asia. Halo, selamat malam Mas Arko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mbak. Nah, Mas Arko langsung saja nih, melihat situasi atau peristiwa yang baru saja terjadi minggu pagi tadi, bagaimana pandangannya? Nah, pandangannya ini kan saya harus pertama harus mengucapkan bela sungkawa terhadap kawan-kawan buruh-buruh yang ada di Morowali, terutama di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, di mana yang bisa kita lihat kecelakaan kerja yang terjadi eh, yang sekarang ini bukan hanya kali pertama saja. Ini sudah menjadi rentetan-rentetan kasus yang terus terjadi. Nah, eh, hingga hingga jam 11 waktu Indonesia Timur tadi pun kami sampai mendapatkan sebenarnya simpang siur, ada yang mengatakan 13 orang meninggal, ada 16 orang. Nah, ini yang menjadi kita menjadi prihatin melihatnya bahwa tidak ada informasi yang keluar tentang bagaimana kecelakaan itu dapat terjadi, berapa data jumlah korban. Itu sih, Mbak. Oke, berarti dari Mas Arko sendiri tadi kan dijelaskan korban meninggal itu antara 13 sampai 16. Berarti apakah memang cuma sampai situ saja detail informasi yang didapatkan nih atau mungkin ada informasi lainnya terkait peristiwa di Morowali? Nah, untuk informasi terkait jumlah korban, itu sebenarnya kawan-kawan masyarakat koalisi sipil juga sudah menotis. Nanti saya akan bisa mengirimkannya terkait nama-namanya juga. Itu yang sedang simpang siur yang ada di grup-grup eh, WhatsApp terutama. Nah, hal itu juga yang kita lihat sebagai tadi ketidakbukaan informasi terhadap kejadian terjadi. Oke. Nah, untuk yang update di lapangan sendiri, sampai tadi kita melakukan konferensi pers dengan kawan-kawan koalisi, ada PBHI, ada Rasa Mala, ada kawan-kawan Agra dan kawan-kawan lainnya, itu mengatakan sampai sekarang sudah terus berlalu lalang ambulans yang dikatakan membawa korban ke arah eh, ibu kota Morowali Bungku. Nah, itu sedang berlalu lalang sampai sampai terakhir saya mendapat kontak sih di sana. Oke, itu terkait informasi mengenai korbannya. Untuk peristiwa kebakarannya sendiri sudah seperti apa nih? Apakah juga ada update informasinya? Nah, untuk update sendiri itu sangat sulitnya, Mbak, karena di eh, jaringan-jaringan kita di sana, kawan-kawan kita di sana, eh, telah tersebar voice note yang kita identifikasikan bahwa itu adalah para foreman atau para mandor-mandor di lapangan yang ada di dalam admin group yang di mana mereka menghimbau untuk tidak menyebarkan informasi di grup-grup admin. Jadi adminnya disuruh standby. Saya bisa memberikan voice note-nya juga nanti ke kawan-kawan jika itu dibutuhkan. Oke, Jadi informasi itu sangat sangat tertutup. Ini yang menjadi kesulitan kita. Kenapa nih ditutup informasinya? dan benarkah ketika peristiwa kebakaran terjadi, mati lampu semua di sekitar lokasi itu, terus akses internet juga terputus? Apakah itu betul? Nah,
Itu kita melakukan cross check juga di kawan-kawan lapangan. Nah, mereka mengupdate-nya itu dirilis kita sekitar jam 2 itu baru hidup lampu dan sinyalnya baru baik. Itu Oh, update yang ada di lapangan. Kita belum menelusuri juga bagaimana ini sebenarnya kevalitan datanya. Tapi yang merasakan langsung adalah kawan-kawan kita di sana. baik. Nah, Mas, sejauh ini sudah padam dari informasi yang ada. Kalau informasi yang ada Untuk mereka api. sudah bisa, saya sudah bisa berkomunikasi sih dengan mereka. Baik. Nah, itu adalah informasi terkininya dan memang kalau dari lihat peristiwanya sepertinya ada dugaan keterbatasan informasi informasi yang dibatasi juga begitu ya. Tapi melihat peristiwa tersebut, kira-kira apa lagi nih evaluasi yang perlu dilakukan? Hmm. Kalau kita mengatakan evaluasi yang sebenarnya harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan seperti ini, yang notabene dikatakan sebagai proyek strategis nasional, evaluasinya itu harus melakukan audit sebenarnya. Yang dimana audit itu harus dibuka ke publik. Jangan pemerintah mengatakan bahwa mereka akan melakukan audit, mereka akan melakukan pembenahan, mereka akan melakukan apa. Tapi sampai sekarang masyarakat sipil, masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapatkan informasi tersebut. Padahal ini nasional, proyek strategis nasional. Kenapa informasi terhadap jumlah korban, data-data jumlah korban, bagaimana evaluasinya, itu tidak pernah diungkapkan. Apalagi dengan misalnya yang sebelum ini kasus terjadi di GNI. Pak Menteri sendiri, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia mengatakan akan memberikan sanksi terhadap PT GNI yang melakukan kelalaian terhadap meninggalnya lagi para pekerja. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat bagaimana peran pemerintah untuk hadir dan memberikan kepastian atas terciptanya hak asasi manusia terhadap para pekerja. Mereka ini manusia, bukan mereka sebagai suatu korban yang cuma bisa datang terus apa di kawasan seperti itu, dan ini terjadi terus. Kita sudah harus muak sebenarnya melihat hal-hal ini terus terjadi dengan dalil katanya proyek strategis nasional, tapi banyak masyarakat yang selalu menjadi korban. Oke. Nah, berarti dengan kata lain dalam pelaksanaan pekerjaannya itu apakah ada regulasi atau safety prosedur yang sebenarnya dilanggar? Nah, kalau kita bicarakan safety prosedur saja, sebenarnya kita tidak usah mengomongin soal safety prosedur ya. Tapi ada yang kita katakan itu Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang K3. Itu undang-undang yang sudah sangat usang. 1970 belum pernah lagi diperbaruin. Malah pemerintah justru membuat regulasi terkait PSN, regulasi terkait omnibus law, terkait karpet-karpet merah terhadap investasi. Tapi tidak pernah memikirkan tentang bagaimana regulasi menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia maupun warga negara asing di mana mereka menjadi korban. Jadi regulasi yang dikatakan itu telah dilanggar, bisa kita lihat saja, ini terulang, berarti sudah jelas dong mereka mengingkari, mereka tidak mengakomodir, tidak melakukan regulasi-regulasi, tidak menjalankan regulasi-regulasi yang ada. Baik. Nah, mereka ini berarti siapa nih lebih tepatnya? Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi terus berulang seperti ini? Yang harus bertanggung jawab itu adalah negara. Negara serta pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, kepastian hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara. Mereka harus bertanggung jawab. Jangan mereka hanya memikirkan tentang bagaimana investasi, bagaimana cuan yang ada. Tapi yang terjadi seperti ini, korban terus berjatuhan di kawasan, apalagi saya sudah pernah ke IMIP kan, ke Morowali lebih tepatnya. Di sana itu kawasannya itu ini apa? eh eh, terlihat banyak polusi, terlihat pencemaran, degradasi terhadap udaranya itu jika kita lihat dari jauh ini dengan mata spasial orang saja itu dapat melihat degradasi lautnya bagaimana.
apakah ini bisa menjadi dikatakan suatu proyek strategis nasional yang memberikan impact, memberikan hal positif terhadap warga negara, tapi ini tidak memberikan hal positif terhadap orang yang ada yang terkena langsung efeknya. Baik. Nah, tadi menarik ya, ternyata Mas Arko juga pernah ke kawasan IMIP itu. Mungkin bisa juga diceritakan atau digambarkan begitu untuk kondisi pekerjaan sendiri di sana seperti apa? Apakah memang dari sistem pengamanan pekerjanya juga memang ada seperti kekurangan juga gitu? Atau seperti apa untuk bisa memberikan gambaran kepada kita ya? Karena kan informasinya juga yang dibatasi. Hmm, kondisi pekerja di sana ya, kalau kita melihatnya mereka dengan shift-shiftan yang tinggi. Jadi di satu shift itu ada sekitar beberapa jam dan mereka harus mendapatkan lembur untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, mereka juga tidak dalam hal ini kita kita mempertanyakan juga bagaimana cutinya. Itu kan sudah menjadi suatu suatu regulasi yang harus ditaati nih terkait cuti, terkait pemberian pesangon, terkait segala sesuatu hak-hak buruh yang harus tetap dipenuhi sebenarnya. Oke. Dan untuk safety pekerjanya itu juga memang sudah memenuhi standar atau belum sih sebenarnya di sana? Kalau di sana terkait dengan informasi dan kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan buruh di sana, mereka memang diberikan alat safety itu berupa helm, berupa baju, sepatu pun dan sebagainya. Tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam sebenarnya. Hmm. Karena kan contohnya yang banyak kita lihat di media-media X misalnya. Nah, eh, mereka melakukan dengan pijar-pijar panas tanpa ada alat-alat perlindungan diri dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus juga khawatirkan, apakah memang sebenarnya perusahaan mematuhi regulasinya. Kalau memang mematuhi regulasinya, ya tunjukkan saja ke publik bagaimana mereka menaati regulasinya, dengan apa? Dengan tidak terulangnya lagi kecelakaan kerja seperti ini. Oke. Nah, dari sepenglihatan Mas Arko juga ya dan analisa Mas Arko, berarti penyebabnya sepertinya kenapa tuh Mas? Karena tidak ada efek jerah yang diberikan terhadap para investor atau para yang kita katakan pemilik-pemilik uang ya yang menginvestasikan dan sebagainya. Nah, di sini regulasinya tersebut tidak memiliki efek jerah. Itu tadi saya bilang tentang bagaimana Undang-Undang K3 atau undang-undang lainnya itu hanya mensyaratkan tentang sanksi administratif saja. Yang cuman saya baca itu, ini ini mungkin banyak pakar hukum lain yang bisa dapat menjelaskan. Tapi yang saya lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 itu hanya memberikan efek jerahnya 3 bulan, 3 bulan sanksi pidana dengan denda 100.000. Apakah itu sekarang menjadi efek jerah? Sedangkan sekarang sudah berubah, karpet merahnya itu sudah menjadi eh, sanksi administratif yang kita tidak tahu bagaimana administrasi ya sebenarnya. Jadi ketika memang peristiwa itu sebelumnya pernah terjadi, hanya sanksi itu yang memang diberikan. Nah, kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu bahwa benarkah apakah perusahaan itu diberikan sanksi. Jika diberikan sanksi, logikanya saja kita berpikir bahwa tidak akan terulang lagi. Jangan jangan juga perusahaan, jangan juga perusahaan-perusahaan lainnya, jangan juga kawasan menyalahkan tentang bagaimana buruh yang bersalah, buruh yang tidak menaati aturan K3 dan sebagainya. Tidak bisa, mereka tidak bisa absen dari hal itu. Mereka juga harus datang, mereka mereka harus memenuhi hak-hak itu, memenuhi segala standar prosedurnya. Suatu standar prosedur ketat maka akan baik, tidak akan terjadi jatuh korban seperti ini. Oke. Jadi selain kita juga tidak bisa mendapatkan informasi yang simpang siur mengenai korban gitu ya, dan sebelumnya itu juga pernah terjadi, tidak ada informasi yang pasti mengenai tindak lanjut setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu ya Mas Arko ya. Tidak ada Benar, benar. sanksi seperti apa. Benar, apalagi begini Mbak, data yang sudah dikumpulkan oleh Trenasia terkait data jumlah korban di hampir di seluruh kawasan PSN dan lain sebagainya, itu hanya data yang
kita melakukan riset secara media, secara udara, kita tidak tahu berapa jumlah korban yang tidak diberitakan. Apa kita harus menunggu viral dulu seperti layaknya viral dulu baru dijalankan atau bagaimana baru disorot? Ataukah harus seperti ini harus terjadi, harus memakan korban 13 orang atau kecelakaan seperti ini? Tidak, kita tidak bisa, tidak ada informasi seperti itu. Baik, tadi Mas Arko sempat menceritakan juga ya bagaimana perlindungan pekerja di sana. Nah, yang saya juga ingin tahu adalah pengawasan terhadap para pekerja di sana, gitu kan ada mandor-mandornya juga di sana. Apakah pengawasannya sudah memenuhi standar juga, atau mereka kerap terabaikan, atau seperti apa? Ini informasi yang kita dapat dari lapangan tentang bagaimana mereka menyebut di sana adalah foreman. Foreman itu orang-orang yang menanggung jawabin tentang eh, apa tentang eh, ke keselamatan kesehatan kerjanya. Nah, kita tidak tahu juga bagaimana bagaimana itu mereka bertugas toh. Karena juga informasi yang bahkan keluar dari perusahaan juga kita tidak bisa mendapatkan bahwa bagaimana mereka bekerja, kita tidak mendapatkan informasi seperti itu. Ini kita sangat minim tentang bagaimana suatu proyek strategis nasional itu eh, memberikan informasi senasional apa hal itu dapat kita pertanyakan sebenarnya. Kalau begitu, dari yang Mas Arko lihat sampai saat ini, peran pemerintah bagaimana? Sudah optimal atau belum? Kalau kita katakan misalnya sebagai peran pemerintah ini jangan sampai sekarang saya pun masih masih bagaimana menanggapi jika ditanyakan bagaimana peran pemerintah. Peran pemerintah ini sebagai suatu fenomena yang memunculkan suatu propaganda yang saya lihat di mana pemerintah itu tidak menjawab kesejahteraan terkait misalnya kesejahteraan misalnya kawan-kawan buruh yang berada di lapangan. Yang kita lihat kesejahteraannya itu juga jangan menjadi suatu pelanggaran HAM, bahwa evaluasi-evaluasi seperti ini yang jangan jadi tidak sesuai harapan terkait proyek strategis nasionalnya, membawa eh, dampak positif, membawa income negara sebagai berapa triliun dan sebagainya, tapi justru banyak warga negara seperti yang dikorbankan, banyak yang juga kita tidak lihat. Nah, kita katakan saja, saya mau menarik menarik garisnya tentang bagaimana proyek strategis nasional ini, terutama di kawasan-kawasan yang penghasil komponen baterai seperti ini. Kita bisa lihat bahwa bahwa mobil electric vehicle yang ada di jalan sekarang ini itu mungkin saja ada eh, darah dari korban-korban seperti ini. Kita lihat mereka dari kawasan mereka menciptakan komponen baterai dan sebagainya yang dimana dikatakan bahwa solusi energi bersih, solusi dari pemerintah yang hadirkan adalah mobil listrik, tapi justru di hulunya sudah sangat berdarah-darah, banyak majak nyawa yang hilang, banyak lahan yang digusur, banyak dan sebagainya. Apakah bisa kita katakan bahwa electric vehicle sebersih itu? Atau jangan-jangan electric vehicle tidak sebersih itu? Jadi kalau kita mau tarik garis terhadap bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban, jangan pemerintah mempropagandakan bahwa electric vehicle sebagai solusi, tapi di hulunya sangat sangat carut marut seperti ini. Baik, terima kasih banyak Mas Arko yang sudah memberikan kepada kita gambaran lebih jelas lagi ya di tengah keterbatasan informasi terkait peristiwa ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi ya Mas Arko. Sehat selalu Mas Arko. Sama-sama. Baik, itu perbincangan kami bersama dengan juru kampanye Tren Asia, yaitu Mas Arko Tarigan. Dan sampai bertemu lagi kita di tema-tema berikutnya. Sampai jumpa.